Pada Desember 2019, otoritas Cina mengumumkan kepada dunia bahwa terdapat virus yang menyebar di komunitas mereka. Kemudian, pada bulan berikutnya, virus ini menyebar ke negara lain dengan kasus yang bertambah berkali-kali lipat tiap harinya. Apakah virus itu? Benar, virus ini bernama Severe Acute Respiratory Syndrome Related Coronavirus 2 yang menyebabkan penyakit COVID-19 dan orang-orang pada umumnya menyebutnya sebagai coronavirus. Apa yang sebenarnya terjadi ketika virus ini menginfeksi manusia dan apa yang harus kita lakukan? Untuk mengetahuinya, marilah kita bahas bersama dengan saya di sini, di Mad Scientisto. Virus hanyalah sebuah materi menyerupai kapsul yang berisikan materi genetik sama seperti yang ada di inti sel kita, dapat berupa DNA ataupun RNA, dan juga berisikan beberapa protein dasar, sehingga virus bisa dikatakan bukan sebuah makhluk hidup. Meskipun virus bukan suatu makhluk hidup, namun ia mampu memperbanyak diri, yang dilakukan dengan cara memasuki sebuah sel yang masih hidup. Penyebaran virus corona mungkin melalui kemampuannya untuk bertahan di permukaan benda-benda di sekitar kita, dan bahkan di kulit kita sendiri. Namun, belum diketahui secara pasti berapa lama virus corona ini mampu bertahan hidup di tempat-tempat tersebut. Cara utama penyebarannya diperkirakan melalui droplet atau percikan yang muncul ketika seseorang batuk ataupun bersin. Selain itu, virus ini dapat menular ketika kalian menyentuh seseorang yang di kulitnya atau di pakaiannya terdapat virus ini. Kemudian, kalian tak sengaja menyentuh wajah, terutama pada bagian yang berisikan lapisan mukosa atau lapisan lendir, seperti mata, hidung, dan mulut. Dari ketiga tempat inilah, virus corona memulai perjalanannya dan mencari tumpangan untuk bergerak lebih jauh ke dalam tubuh. Dan pada akhirnya, operasi penghancuran umat manusia pun dimulai. Tujuan utama virus ini diantaranya yaitu ke saluran pencernaan, limfa, dan terlebih khusus lagi ke tempat yang dapat menyebabkan efek yang sangat dramatis. Benar, tempat itu adalah paru-paru. Meski hanya sedikit virus corona yang masuk ke dalam tubuh, virus ini mampu menyebabkan situasi yang gawat sehingga membahayakan jiwa. Mengapa hal ini bisa terjadi? Perlu diketahui, paru-paru dikelilingi oleh miliaran sel epitel, yaitu sel terluar yang melapisi paru-paru. Setiap organ tubuh memiliki epitel dengan bentuk dan fungsi yang berbeda. Namun, semuanya memiliki tujuan yang sama, sebagai tembok pembatas untuk melindungi lapisan lebih dalam yang sangat rapuh dari suatu organ. Mata, hidung, dan mulut juga memiliki epitel pada lapisan mukosanya, yang secara tidak langsung terhubung menuju paru-paru. Sehingga ketika virus corona hinggap di ketiga tempat ini, maka lapisan mukosa yang ada di paru-paru tinggal menunggu waktu untuk ikut terinfeksi. Dalam paru-paru, virus corona menempel pada membran sel epitel korban melalui suatu reseptor spesifik. Hal ini dilakukan untuk menyuntikkan materi genetiknya ke dalam sel epitel tersebut. Selama fase ini, sel epitel seperti terhipnotis, sehingga mereka tak sadar dengan apa yang sedang terjadi. Sel tubuh hanya mengkopi materi genetik dari virus corona dan kemudian merakit ulang virus ini. Semua ini akan terus berlangsung terus-menerus di dalam sel, hingga sel penuh dengan salinan virus. Lalu pada akhirnya mencapai titik kritis, di mana mereka menerima perintah terakhir dari virus ini, yaitu meledakkan diri. Hal ini membuat sel hancur dan menyebarkan semua virus corona yang baru saja dibentuk tersebut. Virus-virus yang baru keluar dari kandangnya ini kemudian bersiap untuk menyerang lebih banyak sel lagi. Jumlah sel yang terinfeksi naik tajam setelah 10 hari virus ini masuk ke dalam tubuh. Jutaan sel tubuh terinfeksi, dan miliaran virus telah membanjiri paru-paru korban. Meskipun terdapat miliaran virus, namun mereka masih belum mengakibatkan dampak berlebih pada tubuh. Tapi, corona memiliki cara lain untuk membuat korban mereka lebih tersiksa. Dan apa sebenarnya yang mereka lakukan?
Ternyata mereka mampu melepaskan monster sebenarnya yang ada di dalam tubuh kalian. Benar, monster itu adalah sistem kekebalan tubuh. Sistem kekebalan atau sistem imun berada dalam tubuh memiliki fungsi utama untuk melindungi semua bagian tubuh kalian. Namun mereka sebenarnya juga dapat membahayakan tubuh jika tidak diregulasi dengan ketat oleh tubuh itu sendiri. Saat sel imun bergerak menuju paru-paru untuk menyerang virus corona, ternyata virus ini juga menginfeksi sebagian dari sel imun dan menyebabkan mereka kebingungan. Sel imun tidak memiliki telinga atau mata, sehingga mereka berkomunikasi hanya dengan sinyal kimia yang bernama sitokin. Hampir setiap reaksi imun dikontrol oleh sitokin, sehingga pekerjaan mereka lebih terkontrol. Namun, corona membuat sel imun yang terinfeksi untuk bereaksi berlebihan. Dan pada dasarnya, hal ini akan menyebabkan kekacauan pada koordinasi sistem imun. Sehingga sel imun yang terkirim lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Hal ini sangat membuang-buang sumber daya tubuh dan yang pastinya menyebabkan kerusakan. Terdapat dua jenis sel imun yang menyebabkan malapetaka pada keadaan seperti ini. Yang pertama ialah neutrofil. Neutrofil sangat hebat dalam membunuh kuman. Sayangnya, mereka juga membunuh sel kalian yang sehat. Begitu sel neutrofil datang bergerombol, mereka mulai mengeluarkan enzim-enzim yang mampu menghancurkan bukan hanya lawan, namun juga kawan. Jenis sel imun lain yang penting adalah sel killer T. Sel ini memiliki kemampuan untuk memerintahkan sel yang terinfeksi untuk menghancurkan diri. Namun, sama bingungnya seperti sel imun lainnya, mereka juga memerintahkan sel sehat untuk melakukan bunuh diri. Semakin banyak sel imun yang datang, semakin banyak kerusakan yang terjadi, dan pastinya lebih banyak jaringan paru-paru sehat yang mati. Hal ini bisa menjadi sangat buruk karena dapat terjadi kerusakan permanen, sehingga menyebabkan cacat jangka panjang pada paru-paru. Umumnya sistem imun akan kembali normal secara perlahan, kembali ke fungsi normalnya yaitu membunuh sel terinfeksi dan mencegah virus yang akan menginfeksi kembali sel-sel lainnya. Selain itu, juga membersihkan area tempur yang sangat kotor dari sisa sel dan virus yang mati. Dan fase ini menandai awal dari pemulihan. Mayoritas orang terinfeksi corona akan melalui fase-fase ini dengan gejala yang relatif sedang. Namun, beberapa kasus menjadi sangat parah, bahkan sampai dengan kritis. Dalam kasus yang parah, terdapat jutaan sel epitel yang mati, dan tanpanya, lapisan pelindung paru-paru menghilang. Hal ini berarti alveoli, yang merupakan sebuah kantung udara tempat pertukaran udara berlangsung, dapat ikut terinfeksi oleh bakteri, terutama bakteri yang memang bermukim di paru-paru. Infeksi oleh bakteri-bakteri ini di luar efek samping akibat corona biasanya bukan masalah besar. Pasien pada umumnya hanya akan terkena pneumonia, di mana pernafasannya menjadi lebih berat atau lebih parahnya malah terjadi gagal nafas. Pasien yang mengalami gagal nafas membutuhkan ventilator untuk bertahan hidup. Namun sebagian besar rumah sakit memiliki jumlah yang terbatas. Dampak dari keterbatasan alat ini akan sangat terasa pada kasus-kasus pandemi seperti corona. Semakin banyak yang terinfeksi, maka semakin jauh perbandingan ketersediaan ventilator dengan pasien yang membutuhkan. Selain karena keterbatasan ventilator, lelahnya sistem imun juga merupakan penyebab kematian pada korban corona. Sistem imun telah berjuang keras selama seminggu. Mereka telah membuat jutaan senjata antivirus dalam tubuh. Namun, dengan adanya ribuan bakteri ikut menyerang dan membelah dengan cepat, membuat sistem imun menjadi kewalahan. Hal ini membuat bakteri mampu memasuki aliran darah dan menyembuh semua daerah tubuh. Bila ini terjadi, maka kematian akan menjadi lebih memungkinkan. Virus corona sering dibanding-bandingkan dengan flu biasa. Tapi sebenarnya virus corona sangatlah lebih berbahaya. Meskipun tingkat kematian sulit ditentukan dengan pasti selama pandemi, namun satu hal yang membuat kita yakin virus ini sangatlah berbahaya adalah mereka sangat menular dan menyebar lebih cepat daripada flu. Ada dua perkiraan perkembangan untuk pandemi seperti corona, yaitu pandemi tipe cepat dan tipe lambat. Kedua fase ini dapat terjadi bergantung pada bagaimana kita menghadapinya. Namun seperti yang kita alami saat ini,
pandemi tipe cepatlah yang terjadi. Pandemi tipe cepat dimulai dengan tingkat penularan yang cepat. Hal ini terjadi dikarenakan tidak adanya penanggulangan untuk memperlambatnya. Mengapa ini terkesan sangat buruk? Karena dalam pandemi tipe cepat, banyak orang akan sakit dalam waktu yang bersamaan. Bila jumlahnya berlebih, fasilitas kesehatan akan kewalahan untuk mengatasinya. Sumber daya tak akan cukup untuk menolong semua orang, terutama tenaga kesehatan dan peralatan medis, misalnya ventilator. Namun yang membuat semuanya lebih parah yaitu ketika tenaga medis menjadi ikut sakit. Kapasitas sistem kesehatan pastinya akan jatuh lebih jauh. Seperti yang kita ketahui, semua ini telah terjadi. Percaya atau tidak, hal yang paling dilema dalam dunia kesehatan pun telah terjadi berulang kali, yaitu seseorang akan mati tak tertangani. Dan untuk itu, keputusan paling buruk harus dibuat. Siapa yang dipilih untuk bertahan hidup, dan siapa yang tidak. Dikarenakan kita masih belum memiliki vaksin untuk corona, kita harus merekayasa sikap sosial kita untuk membentuk suatu vaksin sosial. Hal ini bisa dilakukan secara sederhana dengan dua cara, yaitu yang pertama, tidak menjadi terinfeksi dan tidak menginfeksi yang lain. Meskipun kedengarannya sepele, hal terbaik yang dapat kalian lakukan adalah dengan mencuci tangan dengan sabun atau cairan basah aman lainnya. Sabun adalah senjata terkuat untuk melawan virus corona. Virus ini diselubungi oleh selubung lemak, dan seperti yang kita ketahui, sabun menghancurkan lemak. Selain itu, mencuci tangan dengan sabun juga membuat tangan kalian menjadi licin. Dan dengan gerak mekanik yang tepat saat mencuci tangan, maka virus akan ikut terlempar saat dibasuh dengan air. Cara berikutnya yaitu dengan social distancing, yang mana bukanlah hal yang menyenangkan, tetapi hal yang baik untuk dilakukan. Social distancing sederhananya bisa kalian artikan tidak berpelukan dan tidak berjabat tangan. Bila kalian dapat berdiam diri di rumah, maka tetaplah di rumah untuk melindungi mereka yang di luar, yang bertugas menjaga komunitas berjalan dengan baik, seperti dokter, polisi, tukang listrik, hingga pedagang di pasar. Hal ini karena kalian bergantung pada mereka semua, dan mereka juga bergantung pada kalian agar tidak menjadi sakit. Pada pencegahan tingkat tertinggi, dilakukan karantina yang dapat memiliki beberapa jenis, mulai dari pembatasan berpergian keluar daerah, atau bahkan perintah tegas untuk tetap di rumah. Karantina bukan hal yang menyenangkan untuk dilakukan, tetapi hal ini mampu memberi kita sedikit waktu, terutama pada peneliti yang bekerja pada fasilitas pengobatan dan vaksinasi untuk bekerja dengan aman. Jadi, jikalau kalian dikarantina, kalian harus paham mengapa dan berusaha menghormatinya. Kita semua tahu tidak ada yang menyenangkan di antara semua pilihan ini, tapi melihat pada gambaran yang lebih besar, hal ini adalah harga kecil yang patut dibayarkan. Pertanyaan tentang kapan dan bagaimana pandemi berakhir bergantung pada bagaimana kita menghentikan penyebaran yang sudah mulai tidak masuk akal ini. Dan hari ini, serta masa yang akan datang, benar-benar ada di tangan kita. Sungguh, semuanya ada di tangan kita. Terima kasih sudah menonton episode dari Mad Scientisto. Stay safe, stay at home, and may God protect all of us. And it's Mad Scientisto.